di dinas malam pertama ini nih Bang, tiba-tiba tuh di jam 2 malam tuh ada pasien yang meninggal. Dan memang waktu itu di hari pertama aku udah lihat juga sih kondisi bapaknya memang udah menurun banget gitu loh. Kayaknya memang udah tinggal nunggu waktunya aja kan. Akhirnya meninggal lah beliau di jam 2 malam itu Bang. Terus pertama kali lah Bang nih aku ngerjain yang namanya bersihin. Nggak kafanin kan, kalau kafanin kan mau nggak mau kita mandiin jenazahnya yang sempurna dalam Islam ya Bang. Cuma ini tuh kayak bersihin aja kayak pampersnya yang lama diganti, dielap-elap. Abis itu kepalanya tuh kita bikin pakai kaset tuh kayak pocong. Aduh. Nah itu aku udah yang kayak wah pertama kali nih kita kalau lagi ngafanin, mandiin kita tetap harus ngajak ngobrol karena sebenarnya jiwa raganya dia masih ada di situ. Makanya kadang pernah Bang kita lagi ngafanin dia pakai kain kasa, mulutnya kebuka lagi. Gitu. Next besokannya aku masuk sore Bang, naiklah kita lift pengunjung Bang. Nah sebelum ketutup Bang, si Zahra ngomong gini, jangan lo ceritain apa yang lo lihat ya, sampai nih lift ketutup rapet kata dia gitu. Turun nih Bang, terus si Zahra ngomong, iya lo lihat apa kata gitu. Kakek-kakek kurus banget, sampai ininya tuh tulang dadanya tuh kelihatan gitu loh Bang, kayak saking kurusnya. Tapi dia jalannya begini, mau begini gitu loh. Terus kata, ya gue lihat juga. Dulu waktu ngurusin dia, aku tuh sempat bilang gitu di hati aku gitu Bang, nenek harus sembuh ya, nanti nenek harus lihat kalau Amel udah jadi perawat. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan hari ini gue kedatangan narasumber yang pernah PKL di rumah sakit jiwa. Nah, di sana dia ditugaskan untuk merawat, bahkan membersihkan jenazah ya, dari pasien-pasien rumah sakit jiwa. Dan sewaktu dia bertugas pun, dia ini bertemu sama sosok-sosok yang ada di rumah sakit jiwa dan mengalami gangguan sampai ke kosannya. Jadi, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja, namanya Kamel. Kamel, apa kabar Kak? Baik. Kedua kalinya ya Kak ya? Kedua kalinya, jangan bosan ya Bang. Siap. Yang penting Kamel betul. apa ya, puasanya lancar ya hari ini? Lancar ya? alhamdulillah. Bolong satu aja pertama. Bolong satu, hari kenapa? Pertama haid. Kenapa? Oh haid. Itu mah wajar kalau wanita ya. Kamel, ini punya pengalaman horor lagi nih. Kali ini ketika magang di RSJ. Betul. Nah, kejadian ini setelah waktu itu magang juga kan? Darbin, penyuluhan. Penyuluhan. Itu sebelum Bang. Oh, sebelum ini? Jadi ini first time pertama kali di bangku SMK, itu praktek kerja lapangan atau PKL. Oh, ini PKL-nya ya? Jadi ini sebelum kejadian si penyuluhan itu, jadi ini pertama kali. Oke, kalau kemarin itu sebutannya penyuluhan aja? Penyuluhan kesehatan atau biasanya Darbin. Kayak Darbin ya. Bahkan di pengalaman kali ini kejadiannya itu ada sangkut pautnya nih sama puasa juga. Betul Bang. Ya? Iya. Oke. Mungkin boleh diceritain sedikit Kamel. Jadi itu kejadiannya tuh pas banget bulan Ramadan Bang. Jadi kan kita kalau di SMK tuh prakteknya ada di rumah sakit umum, ada di rumah sakit jiwa. Karena sebenarnya di metode pelajaran kita juga ada tuh. Jadi makanya kebagian. Nah, kita pikir itu tuh pertama kalinya malah dapatnya di rumah sakit umum. Tapi ternyata di bulan Ramadan itu malah kebagiannya di rumah sakit jiwa ini. Nah, itu tuh awal-awal bulan Ramadan kalau nggak salah Bang. Awal-awal bulan Ramadan? Jadi hari pertama sahur besoknya tuh aku sama teman-temanku yang berempat itu tuh masih sama orangnya, si Kinan, Ainun, Zahra sama aku, itu tuh nyari kos-kosan Kak, karena kita sebenarnya kasihan sama si Kinan. Karena kan Kinan rumahnya di Cilangsi, terus si Ainun juga rumahnya di Tanjung Priuk. Jadi kita berharap tuh ya udah deh daripada PP capek, belum lagi kita ngerjain laporan, jadi kita mutusin buat ngekos. Di kosan ini ngalamin juga gak? Betul banget Bang. Dan itu berasal dari apakah dari yang di rumah sakit? Ada sangkut pautnya. Ada sangkut pautnya dari rumah sakit itu. Bahkan kita sampai diteror di
kosan juga. Kosan. Jadi ada sangkut pautnya. Tapi waktu di PKL di bagian apa nih, Kak Amel? Aku kebagian di ruang laki-laki, Kak. Ruang laki-laki. Jadi di situ ada yang dari muda sampai lansia itu ada. Jadi ada 2 ruangan, 3. Jadi ada ICU, ada ruang perempuan sama ruang laki-laki. Nah, kebetulan karena abjad aku paling atas hurufnya A, aku kebagiannya di ruang laki-laki, Kak. Oh, gitu. Berdasarkan abjad. Iya. Oke, bakal seru banget nih kayaknya nih cerita dari Kamel. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, DM aja ke Instagramnya Lentar Malam atau hubungi nomor yang ada di samping ini lah. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kamel, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Di bulan Ramadan itu tuh sahur pertama, jadi ini kita tuh nyari kos-kosan sama teman-temanku yang berempat ini masih sama. Ada Zahra, ada Ainun, ada Kinan sama aku. Kita nyari, nah tapi kita udah keduluan sama teman-teman kita yang 49 orang itu. Jadi teman-teman kita yang udah duluan tuh dapat kos-kosannya tuh yang lumayan bagus lah Bang gitu loh. Maksudnya di daerah lingkungan sana yang dekat rumah sakit itu yang paling bagus mereka dapetin. Sedangkan kan kita jadi mau nggak mau nyarinya yang sisaan nih Bang gitu kan. Ternyata memang susah banget tuh di daerah situ Bang. Kita nyari sampai ke gang-gang kecil kemana gitu kan. Nyari dari mulut tetangga yang deket-deket situ kan. Dia bilang udah nggak ada, adanya yang depan. Yang depan itu yang aku bilang teman-temanku duluan itu. Akhirnya kita masuk di satu gang tuh memang gangnya kecil banget sih Bang. Mungkin satu badan aku ini aja harus miring-miring sih. Oh, bener-bener kecil ya? Kecil, jadi bener-bener rapet banget. Jadi di situ tuh ada satu rumah, beberapa rumah sebenarnya cuma tingkat 2. Nah di bawahnya itu tuh luas sama ada satu kamar. Nah yang dikontrakinnya ini namanya kontrakan sih aku bilangnya. Karena kan kalau kosan kita udah dapat fasilitas tuh Bang. Udah dapat kasur, tempat tidur dan lain-lain. Jadi ini kosongan. Oke. Karena kita udah nggak punya banyak waktu lagi ya udah deh kita cek nih Bang. Kita temuin itu, kita lihat. Nah kamarnya itu ada di lantai 2. Di lantai 2 itu ada 3 kamar. Sama satu kamar mandi. Nah, satu kamar mandinya itu di sebelah kanan gini, Bang. Jadi naik tangga, ini kamar mandi. Nah, di kamar yang satu yang kita iniin, dia tuh udah ada AC. Jadi udah terpasang AC gitu. Jadi kata si ibu, ya udah nggak apa-apa nih, saya kosin gitu. Di harga 1 bulannya 1 juta tuh, Bang. Nah, sebelahnya lagi ada kamar yang udah ada fasilitasnya, Bang. Ada kipas, ada kasur, tapi cuma cukup buat 2 orang, sedangkan kan kita butuhnya buat 4 orang. Nah, sama sebelahnya lagi ada kamar yang nggak dibuka tuh sama si ibu kos. Jadi aku mikirnya, oh mungkin itu buat anaknya kalau lagi kesini atau gimana kan Bang. Tanpa basa-basi karena kita udah mepet mau PKL, ya udah kita deal tuh di harga segitu Bang. Tahun berapa itu? Sekitar 2015 deh Bang ya. 2015. Kalau nggak salah ya. Aku lulus pokoknya 2015-an deh. Ya sekitar tahun segitu lah ya. Tahun segitu. Nah, akhirnya ya udah karena kita udah pas tuh harganya segitu, ya udah kita mutusin buat besokannya sorenya deh kalau nggak salah kita pindah-pindahan tuh Bang. Wah ribet dong. Jadi kita bagi ya? kita bagi-bagi tuh berempat. Jadi aku bawa apa, Kinan bawa apa, Ainun bawa apa, pokoknya terbagi. Nah ternyata teman kita panggil aja namanya Ani sama Wida. Nah Ani sama Wida ini juga ternyata lagi nyari kos nih Bang. Dia bilang, Mel, ada nggak sih satu lagi di kosan lu katanya? Kebetulan ada nih kamar sebelah gue, tapi fasilitasnya cuma kipas, tapi udah ada kasur kok, lo tinggal bawa badan aja, aku bilang gitu kan. Oh berapa? Kalau nggak salah sih 800 sampai 700 deh, aku bilang gitu. Kalau mau nanti gue bilang ibu kosnya. Oh boleh. Dan ternyata dia oke tuh Bang, mau juga. Jadi kita yang di rumah itu ngekos ada 6 orang. Nah sebenarnya
hari pertama kita tidur di situ nih Bang, ini kan udah nih di hari pertama itu kita bersih-bersih kan, karena kan besokannya udah mau PKL tuh pertama kali. Jadi harus bangun pagi, ya udah kayak biasa Bang. Kan karena itu bulan Ramadan, kita mutusin buat beli sahurnya tuh di jam 10 malam. Jadi kita pengennya tuh jam 12 kita sahur Bang. Biar jam 5 subuh kita sholat subuh, udah mau siap berangkat ke rumah sakitnya. Rumah sakitnya nggak jauh-jauh banget sih, jalan kaki juga lumayan sih Bang. Terus udah beli lauk, kita makan nih berenam ini. Di hari pertama biasa aja sih Bang, kita masih nikmatin kos-kosannya, ibu kosnya juga baik. BTW ibu kos sama bapak kosnya juga udah lumayan tua ya Bang, kayak umur sekitar 65 tahunan lah. Sepasang nih. Baik banget beliau, kadang kalau beliau lagi masak dia juga nawarin gitu kan. Hari pertama PKL nih Bang, besokannya aku udah terbagi nih sama teman-temanku. Nah kebetulan Ainun sama aku kebagian di ruangan si laki-laki ini, sedangkan si Kinan di bagian ruangan perempuan, seberang-seberangan sih sebenarnya Bang. Nah kalau si Zahra dia kebagian di ruang ICU, kebetulan ruang ICU ada di lantai bawah. Nah pertama kali aku masuk ruangan itu, yang ekspektasi aku nih Bang di rumah sakit jiwa ya, kalau di film-film kan kayak di penjara orang ngamuk-ngamuk gitu ya kan Bang. Ternyata rumah sakit biasa Bang pada umumnya. Jadi kayak kamar-kamar, kayak ada tempat tidur, dia terpasang infus dan lain-lain gitu. Jadi pas aku masuk, itu ruangannya lumayan lebar ya Bang, besar banget bener-bener. Wah gede banget sih, ada 12 kamar kayaknya deh Bang. Satu kamarnya bisa diisi 8-6 orang. Oh banyak ya. Nah di pintu pertama aku lihat nurse station. Nah nurse station itu ya tempat perawat-perawat ngumpul tuh Bang. Sama di belakang itu ada kamar perawat-perawatnya. Samping kamar perawatnya itu ada satu kamar yang kita lihat tuh pasien-pasien yang kita bilangnya apa ya, yang mereka tuh kesadarannya udah menurun banget Bang. Yang ibarat kata kita bisa bilang tuh perawat kayak tinggal tunggu waktunya aja gitu loh. Nah itu kita bilangnya ruang emergency atau ruang yang udah detik-detik orang mau begitulah gitu kan. Nah samping-sampingnya kayak biasa Bang, kamar-kamar pada umumnya. Dan ternyata pasien rumah sakit jiwa ini tuh bukan orang-orang yang gangguan jiwa di jalan diambil sama itu terus diurus, enggak. Jadi beda gedung lagi Bang. Jadi rumah sakit yang aku PKL-in ini tuh, jadi misalkan yayasan dia gangguan jiwa, terus dia sakit Bang. Jadi sakit misal nih, ada orang gangguan jiwa dia sakit diabetes, kakinya luka basah sampai itu. Nah, makanya dia dimasukin ke rumah sakit ini gitu loh Bang. Jadi bukan orang gila marah-marah kita bawa ke situ, enggak. Memang ada tapi dia beda gedung. Berarti ibaratnya rumah sakit itu memang benar-benar untuk perawatan orang-orang yang kena gangguan jiwa tapi lagi sakit tuh ya. Jadi sakitnya itu ada dua, gangguan jiwanya sama penyakit medisnya. Iya, penyakit medisnya maksudnya. Jadi ya itu, makanya aku baru pertama kali jadi aku tahu oh gini ternyata gitu loh. Ya aku senang, nggak tahu kenapa Bang, kayak senang aja. Memang kayaknya dari dulu aku punya cita-cita sih kalau berkesempatan jadi perawat jiwa memang. Oh gitu. Iya. Nggak apa-apa, kenapa? Iya bagus dong, mulia itu. Iya, kayak seru aja gitu loh Bang, kita hidupnya, maksudnya ngobrol sama mereka tuh kayak kitanya happy gitu loh. Iya. Kayak ngobrol sama gue ya? Enggak. Kayak ngobrol sama gue ya? Oke ya. Terus kayak biasa lah kita perkenalan kan Bang, jadi kakak-kakaknya bilang, Adek-adek ini ya ruangan ini biasa nih pasien-pasien yang mereka kesadarannya sangat menurun. Biasanya tuh rata-rata yang misal dari ICU, kamar yang si Zahra tempatin tuh misal udah membaik nih Bang, dibawa ke ruangan kita. Misal dia laki-laki nih, mau nggak mau kan ke ruangan kita dong, tapi harus masuk ruangan ini dulu. Ruangan satu kamar itu. Nanti kalau dia udah membaik baru pindah ke ruangan yang dia bisa jalan, karena di ruangan itu memang mereka diikat Bang. Diikat. Jadi pampers semua kita yang gantiin, mandiin, ngasih makan, nyuapin, pokoknya kita semua. Di hari pertama kita udah demonstrasi tuh, udah tahu ruangannya, terus kita ngapain aja gitu kan, kayak biasa Bang, santai aja sih, kayak kita mandiin pasien, bantu gantiin pampers, kayak udah nggak ada gangguan tuh Bang di hari pertama, santai aja kayak ya udah gitu kan. Plus itu juga dinas pagi Bang, semua tuh siswa-siswanya tuh masuk pagi semua karena kan pertama kali PKL tuh. Iya.
di hari kedua ketiga deh kalau nggak salah aku tuh masuk shift malam. Wah, anjir, kena shift malam nih. Ada bang, kita 3 PKL. shift, iya. Wih. Dan kakak-kakak perawat di rumah sakit sangat menyenangkan kalau kita ada anak PKL-nya. Oh, dia bahagia banget bang. Jadi waktu kita datang tuh kayak udah dia happy banget. Karena kan kita bantuin kerjaan mereka kan. Iya. Mau ngapain aja, baik dokumentasi keperawatannya, baik ngoplos obat, baik yang infus, ngapain lah semuanya kita gitu loh. Walaupun kita masih SMK, tapi kita tetap ditemenin kok bang. Oh iya. Tapi baru kali ini denger anak PKL masuk shift malam juga untuk bantuin gitu. Memang sekolahan aku tuh mengajarkan biar kita tuh nggak kaget kayaknya bang. Iya. Bagus sih. Bagus sih, aku juga senang sebenarnya. Terus di hari ketiga itu tuh kan masih kayak puasa tuh bang. Karena dinas malam mau nggak mau kan kita dinas malam itu dari jam 9 sampai jam 8 pagi bang BTW. Oke. 9 malam sampai jam 8. Mau nggak mau kan kita sahur tuh di rumah sakit itu gitu kan. Nah, di dinas malam pertama ini nih bang, yang menurut aku langsung kayak dor gitu. Karena tiba-tiba tuh di jam 2 malam tuh ada pasien yang meninggal di kamar itu. Dan memang waktu itu di hari pertama aku udah lihat juga sih kondisi bapaknya memang udah menurun banget gitu loh. Kayaknya memang udah tinggal nunggu waktunya aja kan. Akhirnya meninggal lah beliau di jam 2 malam itu bang. Terus pertama kali lah bang nih aku ngerjain yang namanya bersihin, terus kita bantu kafanin. Nggak kafanin kan, kalau kafanin kan mau nggak mau kita mandiin jenazahnya yang sempurna dalam Islam ya bang. Cuma ini tuh kayak bersihin aja kayak pampersnya yang lama diganti, dielap-elap. Abis itu kepalanya tuh kita bikin pakai kaset tuh kayak pocong. Aduh. Nah itu aku udah yang kayak wah pertama kali nih. Sebenarnya agak takut tuh bang, namanya baru pertama kali banget kan, kayak kok pengalamannya udah kayak gini nih. Aku sama temen aku kebetulan ini nih temen aku yang satu lagi tuh emang penakut banget kan. Terus dia bilang, yaudah nggak apa-apa Mel, ayo. Nah, kakaknya bilang, Mel bantu bungkus ya. Aku liatin lah cara pertamanya kan gini. Yaudah kakinya bantuin Mel bersihin tuh, kalau kukunya panjang potongin katanya. Oke kak, gantiin pampersnya. Oke kak, udah dicabut-cabutin semua kan bang, kayak kateter, infus atau selang dari hidungnya yang buat makan semua kita udah lepas, udah kita bersihin. Kupikir kerjaan aku udah kelar kan bang. Ternyata kakak bilang, aduh Mel, gue banyak laporan, lu mau nggak nganterin ke kamar jenazah? Hah? Di mana tuh kak? Aku bilang gitu kan. Sono, jalan-jalan. Nah kebetulan bang, anak PKL itu paling seneng kalau diajak keliling-keliling. Contohnya ngambil obat, ngambil ronsen. Salah satunya nganter mayat. Tapi yang nganter mayat ini suka pada oper-operan. Pas apesnya malam itu aku. Yang kena. Iya, Mel, tolong Mel, karena mungkin badan aku kan paling yang diapal ya bang, gede kan, jadi Mel tolong Mel, sama aku tuh kalau disuruh apa aja, oke kak, gitu, oke, nah, nganterin nih bang. Nah, BTW, jadi lift itu tuh ada lift tengah sama lift belakang bang. Oke. Nah, lift buat ngantar jenazah ini ada di lift belakang. Pasti, udah Kenapa pasti. itu? Nah, itu tuh harus ngelewatin lorong kamar perempuan. Nanti dari kamar perempuan lurus lagi itu udah lumayan lampunya remang-remang nih bang. Kita udah lihat nih, aduh ruangannya gitu ya, udah deh, Bismillah gitu kan. Ayo lu temenin ya. Nah, teman aku bilang gini, Mel, lu bagian yang ngiri kakinya ya, gue yang kepalanya. Jadi aku yang paling depan bang. Paham kan? Paham. Harus gue banget nih yang paling belakang, paling depan. Aku bilang, gak apa-apa lu kan. Ya gitulah, udah lu aja, gue di sini dah katanya gitu. Udah kita dorong tuh trolinya bang. Berdua doang nih ya. Terus kakaknya mah bilang, nanti gue nyamper kok Mel, tenang aja sama bawa dokumen, gue ngurusin dulu gitu. Alibinya gitu bang, makanya gue mau. Nah, udah lah jalan nih bang, geruguk. Terus pas udah jalan, aku yang kayak, ih creepy banget ya, aku bilang gitu kan. Ngomong apa? Nih gue paling depan nih. Dan hari itu tuh bener-bener, padahal ya, itu rumah sakit kan lumayan besar ya bang, harusnya banyak orang gak sih? Tapi kalau malam ya? Iya, maksudnya walaupun beberapa atas security lagi lalu lalang kayak bang, ngapain kayak ya? Ini sepi banget bang, aku yang kayak, sambil ngajak ngobrol bapaknya kan. Jadi di pelajaran kita juga ada bang, walaupun pasien kita sudah tidak ada, kita kalau lagi ngafanin, mandiin, kita tetap harus ngajak ngobrol karena sebenarnya jiwa raganya dia masih ada di situ. Makanya kadang pernah bang, kita lagi ngafanin dia pakai kain kasa, mulutnya kebuka lagi. Gitu. Tiba-tiba kayak gitu. Makanya kita harus ngobrol, siapa tahu kan dia nggak suka nih, lo nggak sopan banget, gue masih ada di sini gitu. Aku ajak lah ngobrol. Bapak,
aduh bapak enak banget ya, alhamdulillah sekarang udah nggak sakit, aku bilang. Aduh meninggalnya di bulan yang baik lagi, bulan Ramadan ya pak. Masya Allah banget. Terus temen aku nyakit, lu ngapain sih Mel, mayat diajak ngobrol, udah ayo buruan aja ke kamar mayat. Ini kan ngilangin rasa takut, woi aku bilang gitu kan. Sampailah di lorong perempuan ini bang, ketemulah temen aku nih, tapi bukan Kinan. Weh, mana? Bungkus lagi? Anjay, bungkus. Aku bilang, hah? Anjay bungkus, udah yang keberapa Mel? Kebetulan ini yang pertama, aku bilang, mantap. Gimana? Disuruh ke kamar mayat ya? Iya, aku bilang, udah tahu belum jalurnya? Kata gitu. Udah, lurus ke kiri ya Mel, abis ke kiri nanti lo nemu lift. Nah di situ. Jangan salah pencet lu. Iya enggak, lantai bawah kan? Iya. Udah sono biasalah, nakut-nakutin tuh bang. Dah, sampailah kita di luar dari ruangan perempuan itu kan ke arah lift yang agak gelap itu bang. Iya, yang belakang. Dan hatiku gini, aduh ya Allah, sebenarnya takut ini cuma berdua nih, kakaknya nggak mau ada niatan nyusulin kita apa ya? Namanya kita anak PKL SMK kan, takut nyasar apa gimana? Ayo Mel, buruan Mel. Nah, temanku kan yang didorong ya bang, otomatis kan aku yang begini ya. Nah, dia ngedorong-dorong mulu tuh bang, jadi aku yang jalannya gini-gini kan. Kata pelan-pelan dong woy, aku bilang gitu. Pencet lah. Aduh, ngeliatin aja nih. Kebetulan tuh kalau nggak salah lantainya cuma sampai lantai 4 bang. Aku di ruangan lantai 3. Ini kok nggak turun-turun ya di lantai 4 mulu ya. Ini siapa sih orang yang ke lantai 4? Nah aku nggak tahu bang, karena demonstrasi kemarin tuh nggak sampai lantai 4. Lantai 4 itu ada apa, lantai selanjutnya rooftop atau apa. Kita sekitaran yang kita PKL-in aja, maksudnya yang kita kerja gitu kan. Sampai ada kali berapa menit, 2 menit lah bang. Ting nung, dengan lift yang agak tua gitu kan. Masukin lah bang. Pencet, kataku gitu. 1. Nah, ketutupnya tuh lama banget bang, kayak gitu kan, ketutup. Segala lama kebuka lagi nih. Lo tadi mencet nomor berapa? 1 Mel, 1 no, lo lihat no 1. Dia tutup buruan deh. Aduh bapak, maaf ya bapak, aku bilang gitu kan, pencet deh. Tutup lagi tuh bang. Turun lah. Ting nung, ketemu temanku di lantai 2. Ternyata dia mencet mau ke atas kan, otomatis kan mampir dulu tuh. Mana lo? Bawa mayat lagi, lo ngapain sih lewat kamar lift mayat? Aku bilang gitu. Enggak, tadi gue lagi mampir ke ruangan itu, terus males. Berani lo ya sendiri. Yaudah gue dulu ya nganter mayat dulu, aku bilang. Ya oke, kata gitu. Dah, turun lagi tuh bang. Pas udah turun nih, dan hatiku gini, wah perasaan gue gak enak nih. Otomatis kalau gue yang di depan, gue masuk kamar mayat duluan nih. Aku bilang gitu kan. Terus aku sosok gimana caranya biar aku di tukeran posisi gitu kan. Bentar deh. Ini kayaknya rodanya keset nih, lu capek tahu, badan lu kan kecil, gue aja yang dorong gimana ya? Enggak Mel, enggak bisa ini nih, bisa. Enggak ini berat, sumpah. Lu depan deh, depan. Depan cuma gini doang, aku bilang, aku yang dorong. Gantian apa? Kan dari tadi gue yang ngerjain. Akhirnya mau temanku tuh bang, tukeran kan. Nyampe lah ke kamar mayat nih bang. Kataku, buset dah nih udah kamar mayat pojok banget. Aku bilang gitu ya, udah mana jam 2 malam, ya Allah. Buka nih. Nah, kebetulan pintunya tuh yang kayak gini terus yang suka ketutup gitu loh, Bang. Iya. Pintunya. Ngok, bunyi gitu kan. Dibuka lah. Geruguk. Wah, Bang. Baunya mantap banget, Bang. Bau banget amis, angir. Baunya beraneka ragam. Aku sampai dalam hati, ini kayak bau darah perempuan juga. Iya kalau lagi menstruasi baunya. Kataku ibu banget ya Allah, tapi nggak boleh ngomong gitu deh. Nanti takut ada yang kesinggung kan. Dan memang ada beberapa yang baru datang juga bang di situ. Nyampelah ke ruangan itu. Jadi cuma ada posisi di sini nih bang, agak ke depan sono kan. Ayo dorong terus. Aku bilang gitu kan. Gak lama pintu kedebuk. Ih apaan tuh? Ya udah aku mikir nggak mungkin kenapa-napa kan, namanya pintunya kayak gitu, jadi mau nggak mau ketutup kan. Lagian toh bulan Ramadan ya kan bang, kita percaya bulan Ramadan kan bulan-bulan yang setan pada di borgol gitu kan, diikat di penjara. Oke, aku bilang berani gue gitu. Nyampe troli itu, nah kan udah mau ditaruh di situ tuh bang, kita tuh mau ngunci roda-roda bawahnya nih. Nah aku ngunci. Nah nyampe ngunci ini aku tuh lihat sama-sama tuh di depan kayak ada siapa itu ya, kok api mata gue yang burem. Jadi tuh cahayanya tuh minim banget kan bang, kayak lampunya tuh sebenarnya dibilang terang tapi nggak terang-terang banget. Nah, aku bilang apa nih dari sini apa nih?
Udah belum sih woi, cepetan, ini macet Mel, macet, kata gitu. Mana macet sih? Nah udah gitu gak lama bang, aku bantuin lah temanku nih cetekin yang depan. Tak, gak lama tangan yang samping yang samping temanku begini, kayak Mel, tangan kata. Iya ya bapak, maaf ya bapak, ternyata perempuan bang, bukan bapak-bapak. Aku bilang mbak maaf ya mbak. Padahal tahu nggak bang, diikat kasa gini kan bang, kalau misalkan jatuh kita mikirnya masa ya bisa longgar sih itu kasa kan. Iya, oke. Iya, jadi yang si bapak itu juga kita ikat gini bang, kayak pocong gini, sama digini kaki pun sama dirapetin. Nah pas kayak gini aku kayak panik, kasanya aku benerin kan. Yaudah cepetan, itu terangnya udah belum? Maaf ya mbak, misi ya, ditutup lah itu. Ya nyar banget ya Allah, astagfirullah. Ayo cepetan, aku bilang. Ya Mel, udah Mel. Udah gitu kita mau ke luar. Nah temanku ini konyol bang, udah gue tungguin, dia lari ngibrit kenceng banget bang. Gitu kan. Terus gue, Mel kekunci Mel, kata gitu. Enggak, lo panik, coba sini, kataku gitu. Iya lagi, lu kunci. Kan gue tadi dorong troli di depan lu di belakang, otomatis lu dong yang lihat pintu Mel. Pak, kita gedor-gedor tuh, Pak, tolong. Terus nggak lama temenku gedor-gedor, aku tuh ngelihat sosok gitu bang, tapi hitam di yang pojokan itu. Jadi ini troli yang aku antar, ada troli lagi di ujung itu tuh kayak kita bilangnya apa ya, kayak kamar buat mandiin jenazah. Nah dia tuh kayak berdiri depan gitu, coba hitam gelap aja gitu loh. Kayak itu apa ya Allah, Pak tolong Pak, aku bilang gitu kan. Pak, nggak lama kebuka lah bang, security. Buset dah nolak, Neng ngapain sih malam-malam ya, kata gitu. Ngapain ke kamar mayat malam-malam? Itu Pak nganter jenazah. Oh lu nganter yang itu, yang kecelakaan? Enggak Pak, yang di ruang laki-laki, yang bapak itu meninggal. Buset dah ini, nggak ada yang nemenin lu ini ke bawah? Enggak Pak, kita doang Pak. Aduh, lain kali ngomong dulu. Harusnya tuh ada, jadi di kamar mayat itu sebenarnya harusnya ada orang juga kan bang, maksudnya yang kayak serah terima jenazah. Cuma kebetulan nggak ada, dan kita pede aja main masuk aja gitu loh bang. Dan kata security-nya harusnya tuh kakak ruangannya tuh masuk nganterin kita juga, walaupun kita PKL nggak apa-apa, tapi harus tetap dianterin. Cuma mungkin ada dokumen yang harus ditanda tangan gitu kan bang. Udah tuh bang diobrolin sama si security, lain kali jangan ini ya, kalau mau boleh, tapi minta temenin Neng ya, kata gitu. Ya Pak, makasih ya Pak, kata kita. Udahlah, kita udah saking deg-degan tuh bang. Terus temen aku bilang, gue nggak mau ya lewat lift yang tadi lagi, nggak mau gue. Lo nyium nggak? Nyium apa? Aku bilang baunya tuh aneh tahu. Terus aku bilang ya namanya lift buat nganter. Aku bilang ya kan beraneka ragam wanginya. Ada yang meninggalnya gara-gara cairannya keluar semua, ada yang karena dia diabetes terus lukanya sampai benyenye. Aku bilang wajar lah. Pokoknya gue nggak mau. Nah, BTW bang, kalau kita nggak mau lewat lift yang itu, otomatis kan lewat lift tengah, pintu utama kan. Itu agak muter emang bang, PR. Jauh. Plus kalau kamar tengah itu, kita tuh diajarin sama guru-guru kita tuh, nggak tahu sih ini peraturan dari rumah sakitnya atau gimana, tapi kata guru kita tuh, kita nggak boleh lewatin lift pasien. Jadi itu tuh sebenarnya lift pasien atau keluarga pasien gitu loh bang. Jadi kita nggak boleh pakai itu lift gitu. Itu kan nggak boleh dipakai. Terus kata temenku, ya ini kan malam. Ya tapi kan, ya udahlah lewat sini aja. Enggak lewat tengah aja. Terus aku bilang, ya udahlah tangga aja dah. Lewat tangga lah bang, kayak biasa. Bukan tangga darurat ya, tangga kan biasa rumah sakit ada tangga, ada lift. Akhirnya kita lewat tangga tuh. Nah nyampe tangga, ketemulah sama kakak-kakak perawatnya. Tapi aku nggak tahu dia di ruang mana. Ngapain kalian malam-malam? Biasa kak, abis nganter ini. Loh, dari ruangan mana? Ruangan laki-laki kak, katanya. Oh, siapa namanya? Si ini. Terus ketemu mas ini enggak? Kata gitu kan. Mungkin yang di ruang jenazah kan. Aku bilang, enggak ada kak. Tadi kita cuma berduaan aja. Aduh, emang ya dia nyebut nama si Mas Tit gitu kan. Emang kebiasaan tuh orang tuh paling ngopi kali ya, kata gitu. Ya udah lain kali harus sama kakaknya dan temuin ininya ya. Soalnya kan jenazah kan banyak ya setiap malamnya, kata gitu. Nanti ketuker, kasihan loh. Oh iya kak, tapi kita udah nulis kok di bawah kakinya, jadi diikat pakai kasa tuh ada namanya bang. Atas nama bapak ini di kamar ini meninggalnya jam berapa gitu. Cuma mungkin ada dokumen lagi kan. Dah, baliklah ke kamar nih bang.
Nah masih berlanjut nih bang, kan jam 8 pagi masih lama tuh. Akhirnya kita sahur lah. Sahur, nah biasanya teman-teman kita tuh kayak ada yang bagi-bagi gitu loh bang. Misalkan, gue jadwal hari ini gue yang beli makan gitu. Akhirnya hari itu lauknya nasi goreng. Kita makan lah bang, makan. Nah, kita tuh di situ tuh jadwalnya kalau malam biasanya gini bang, jam 2 kalau nggak ada tindakan ngasih obat, kita tuh tidur. Tapi tidurnya gantian nih, jadi memang ada fasilitas kamarnya gitu. Cuma tetap di nurse station harus ada yang nungguin, karena kan kita bisa monitor pasien kan di lewat CCTV tuh bang, TV-nya banyak kan di situ. Nah, jadi harus ngikutin, ditambah kan pasien yang nggak diiket tuh emang suka sembarangan gitu loh bang, tiba-tiba dia tidur di mana, tiba-tiba dia ngilang, namanya orang dalam gangguan jiwa kan. Iya. Jadi makanya kita takut tuh kalau pintu takutnya kebuka sama pasien atau gimana, jadi makanya tidurnya gantian. Nah, kalau di jam 2 nggak ada apa-apa, biasanya kita bangun-bangun tuh jam 3:30 bang, abis sahur. Tindakannya biasanya mandiin pasien, ngasih obat, mandi, gitu-gitulah kayak biasa. Masih berjalan lancar aja tuh bang paginya, aman-aman sentosa aja. Udah sampai besokannya apa berapa hari kemudian gitu. Aku PKL nih bang, tapi waktu itu kalau nggak salah kayaknya aku masuk sore deh bang, bukan malam. Dari jam 2 sampai jam 9 malam. Nah, otomatis kan maghrib ketemu tuh di situ tuh bang. Nah, ada satu pasien, itu tuh kamarnya paling pojok bang. Memang kamar itu banyak, cuma kan balik lagi ada yang dari yayasan, ada yang dari orang pribadi gitu loh bang. Orang-orang yang kaya gitu kan, masukin keluarganya nih ke tempat ini. Nah, dia kadang nggak mau campur sama pasien yang lain. Jadi kayak kamar VIP gitu. Terus? Nah, udahlah masuk, adalah Bapak si A lah namanya. Aku cari-cari kan bang, ternyata dia di kamar pojok itu. Bapak, sini Pak minum obat dulu. Di jendela. Jadi jendelanya tuh putih kayak di besi gitu loh bang. Tapi tetep lah jendela rumah sakit gitu kan. Jadi di depannya tuh ada pohon gede banget. Dia diri gini aja sendiri sambil bengong aja. Terus aku agak creepy juga kan nih, bapak di pojokan sendirian, gue manggil cuma sendirian gitu kan, maghrib padahal maghrib loh bang. Bapak minum obat dulu yuk, aku bilang. Nih makanannya udah datang, makan dulu ayo balik ke ruangan. Terus dia ngomong tuh bisik-bisik sambil cepet gitu bang. Kayak gitu. Dalam hatiku gini, namanya orang dalam gangguan jiwa ya, kita harus bisa bedain mana yang gangguan jiwa sama orang yang agak mistis gitu kan bang. 11-12 nih tuh bang. Kayaknya aku samperin lah bang. Aku samperin lah, bapak, aku pegang. Pak, dokter lihat dokter lihat tidak itu? Bapak lihat apa? Itu dokter. Perempuan itu ganggu saya. Lihat dokter, jelek mukanya, hitam, mukanya jelek kata gitu. Dia ganggu saya dokter. Aja dia tuh dokter. Ya bapak nanti kita balik lagi ya, aku bilang gitu kan. Dan nanti ini siapa yang dia lihat gitu kan bang. Dan nanti tuh gak mau gue lihat tuh, karena sebenarnya itu ruangan kosong. Jadi kamar bapak tuh sebelahnya. Jadi ayo bapak balik lagi yuk kataku gitu kan. Enggak, bisa aja. Ayo dokter, dia yang gila kata gitu bang. Terus aku bilang gini, ini sebenarnya bapaknya beneran lihat apa enggak sih sebenarnya. Terus pas aku lagi nonton si bapak, aku sebenarnya nengok gini, ini jendela kayak gini lah. Aku begini kan, siapa ya itu? Aku bilang, aduh siapa ya itu kan. Dokter tadi lihat kan dokter, jelek banget dokter. Iya bapak jelek kataku gitu. Yuk kataku gitu. Pas aku perhatiin banget nih bang, kan mataku memang minus kan. Aku lihat memang ternyata ada bang. Hah? Ada. Oh anjir. Jadi aku berani lihatnya tuh aku udah diri di pintu sini, jendelanya di sini. Pas aku lihat, memang dia lagi gini-gini nih bang. Iya anjir. Pakai kain putih. Terus dia gini-gini. Gitu bang. Enggak, ini bulan puasa, maghrib kali ya. Ya udah deh, ayo pulang gitu kan. Bilang ke si bapak, ayo pak balik lagi gitu. Minum obat. Nah si bapak masih lanjut nih bang. Dokter tadi lihat kan dokter. Mukanya jelek sekali. Dia suka ganggu saya. Dobrak jendela. Hancurin ini aku. Semua dihilangin dokter. Kata gitu. Bagaimana dia bisa masuk ke ruangan ini? Dokter? Kata gitu. Aku bilang. Mungkin pak dia punya pintu. Aku bilang gitu kan. Aku sebenarnya takut bang. Cuma kan karena ya udah ini kan pasien dalam gangguan jiwa ya. Mungkin dia halusinasi. Tapi memang aku tadi memang lihat. Enggak bapak. Mungkin dia lewatnya lewat ini kali ya. Bagaimana ini rumah sakit? Keluarga saya sudah banyak. Jadi sebenarnya kadang ngomong sama pasien nih
antara bener sama enggak gitu loh bang. Makanya itu tadi kenapa aku suka jadi perawat jiwa bang, seru bang. Iya, Seru banget. maksudnya itu bapaknya juga kayak orang bener ya, ngomongnya ya? Emang begitu kak? Iya, bahkan kadang ada yang nyambung banget bang. Bahkan aku bingung, kadang nanya sama kakak perawatnya, dia gangguan jiwa karena apa sih Iya, kak? iya. Gitu loh. Oke, lanjut dulu nih yang ini. Oke, terus pas lagi duduk di kamar itu kan, jadi kamarnya tuh di pojokan gini bang, sama ada jendela, bentukannya sama semua. Kamar mandinya di sini. Bapaknya duduk, abis itu ngenyampingin jendela kan, aku ajak minum obat tuh bang, minum obat sambil ada snack lah gitu. Bapak mau snack dulu atau obat? Karena kan kadang ada beberapa obat yang pahit kan kata pasien, jadi aku kadang nyelipin di makanan semilannya gitu. Mau nyemil dulu nggak? Tidak, mana obatnya? Kata gitu. Dia malah yang kayak nantangin nih, mana obatnya gitu kan, minum, oke. Dia udah mulai agak tenang tuh bang, terus aku ceritanya, memang yang tadi bapak lihat sudah berapa lama? Sudah lama sekali. Dia suka neror saya nggak tahu salah saya apa. Padahal dia adanya di sana. Tapi kenapa bisa ke kamar saya ini? Oh ya udah nanti coba saya cari tahu ya Bapak ya. Semoga itu perempuan kan ya Pak ya? Iya, jelek kan dokter, jelek sekali. Ngapain dia ketawa-ketawa sama saya? Ya udah oke. Nanti coba saya cari tahu ya Bapak, nih udah mau maghrib. Nah, nih Bang, ada cerita lucu Bang. Jadi ada pasien gue yang lucu banget. Bapaknya tuh agak gemuk Bang. Dia tuh Islami banget. Jadi pakai sarung, pakai peci, tapi ininya telanjang, dadanya. Agamis ya. Iya. Terus dia tuh selalu azan di setiap detik Bang. Sampai kadang gue tuh bingung, ini tuh bener azan maghrib atau bukan. Gue pernah ke buka duluan gara-gara si bapak azan Bang. Allahu Akbar, kata dia gitu kan. Weh buka, minum kan gue Bang. Gak lama langsung komat deh. Ayo sholat. Ternyata ya Allah si bapak itu azan. Puasa gue diterima kagak ini ya Allah. Gak lama abis gue balik dari situ kan Bang, bapak ini azan. Emang mau maghrib kan, tapi emang belum maghrib tuh. Azan dia kenceng banget kan. Ditambah sama pasien yang agamanya bukan Islam Bang. Adalah Kristen apa-apa ya. Dia tuh gangguan jiwa gara-gara dia tuh magisternya gagal. Kuliah tingginya tuh gagal. Jadi dia ngomongnya pinter Bang, yang aku bilang tadi. Inggrisnya pinter, cara bahasanya pinter. Makanya aku bingung, gilanya karena apa gitu kan. Gangguan jiwanya karena apa. Nah, si bapak ini azan, disambung sama dia. Jangan azan mulu woi, kata dia gitu. Tuhan Yesus memang selalu baik pada kita. Dia baca Alkitab kan. Jadi perang-perangan tuh. Aku nyamperin kan. Bapak, udah ya jangan azan terus, kataku gitu. Kasian si bapak ini. Ya bapak ya, jangan azan terus ya. Iya bilangin itu. Kan dia memang diket kan Bang. Dia marah tuh. Saya ini, dia ngoceh-ngoceh kan. Terus aku bilang ke si bapak itu, udah bapak jangan azan lagi ya. Udah ya cukup ya. Orang ini maghrib ini, apa subuh ini ya? Saya mau azan dulu, dokter, kata dia gitu. Iya Bapak, ya ada dulu ya. Ini mau maghrib nih Bang, masalahnya kan kita mau buka ya. Kita tetap harus beresin pasien-pasien kita kan. Udah, baliklah ke next station nih Bang, makan ganti-gantian. Sampai di jam 9 mau operan ini, sama yang shift malam. Sebenarnya operan ini dari jam 8. Operan lah. Nah setiap operan kita tuh tetap operan sama kakaknya juga tentang metode selanjutnya kita mau ngapain. Nah kadang tuh aku selalu merhatiin CCTV. Aku perhatiin lah sama si bapak yang ngelihat si perempuan ini. Emang dia balik lagi terus Bang ke kamar itu. Dia gini. Terus balik ke kamar itu. Dia nantang lagi. Terus dia ngomong lagi, nunjuk-nunjuk lagi. Aku bilang, berarti memang dia sering banget ya komunikasi sama nih perempuan ya. Ngapain ya? Berarti si bapak ini walaupun gangguan jiwa sebenarnya dia bisa lihat juga kan berarti gitu kan. Berarti nggak gue doang nih yang lihat. Akhirnya aku pulang nih Bang. Sampai pulang ke kosan nih. Kayak biasa lah. Karena namanya kita capek ya Bang. Aku nggak mikir gimana-gimana. Jadi karena kamar mandi dan kamar kita ada di lantai 2. Jadi masuk rumah, masuk aja gitu loh Bang. Kayak biasa. Ketemulah sama Ainun sip sore juga, tapi dia kayaknya udah pulang duluan. Dia habis mandi habis apa gitu kan di kamar. Terus aku bilang, gue mandi dulu deh. Terus habis mandi kita ngobrol-ngobrol tuh tentang kejadian yang aku di rumah sakit. Terus dia akhirnya cerita juga, gue beberapa malam ini ya Mel, kata dia gitu. Kenapa? Aku bilang gitu. Sering denger orang batuk-batuk tau Mel. Batuk-batuk kataku gitu. Iya, batuknya tuh kayak orang mau. Di sini aku bilang. Iya di sini, anehnya tuh di sini, di samping kamar Wida ini, persis di kamar Wida kata gitu. Masa sih? Tapi masalahnya si Wida tuh belum pulang praktek.
kayaknya dia hari ini dua-duanya masuk malam deh. Iya, memang sih itu juga masuk malam. Terus lo dengarnya di mana? Di sini persis kok Mel. Terus aku bilang, mungkin karena ini rumahnya mepet nih bang ya, mepet-mepet banget, jadi mungkin tetangga gitu kan. Aku masih positive thinking dan aku juga belum pernah dengar nih. Udahlah jangan diambil pusing gitu kan, biasa aja gitu kan. Aku bilang, udah santai aja, jangan dibawa terlalu horor terus. Aku bilang nanti memang bawanya horor. Terus dia, oke deh kata dia gitu, ya kali mungkin gue juga lagi capek gitu kan. Iya, akhirnya aku bales lah bercandaan sama pasien-pasienku tadi biar dia nggak kebawa pikiran kan. Sampai nextnya besoknya tuh bang, nggak langsung besoknya sih sebenarnya, jedanya beberapa hari memang. Nah, ada momen kita bisa sahur bareng-bareng lagi nih. Akhirnya kita sahur bareng-bareng, makan di depan kamar itu. Jadi depan kamar kita tuh kayak ada ruangan sedikit lah bang, seginilah ada. Kita makan di situ. Ini di kosan ya? Di kosan. Nah, kan aku bilang tadi ini kamar aku, kamar Wida, kamar yang nggak pernah kebuka itu kan bang. Nah kita tuh ada di tengah-tengah kamar Wida dan kamar yang nggak pernah dibuka ini. Makan nih bang. Kebetulan aku tuh duduknya gini di belakang si kamar ini. Temanku si Ainun, Kinan tuh semuanya ada di barisan sini kan, kita makan tuh. Makan pecel lele waktu itu kan, terus makan. Emang nggak lama tuh bunyi bang. Tapi pelan. Sebenarnya aku udah denger nih. Nah kayaknya teman-teman yang lain denger tapi kayak ada gitu kali ya. Gitu lagi kan. Iya deket banget ya. Dalam hatiku nih. Kenceng banget tuh bang. Udah mulai kenceng aku bilang, dengar nggak? Nah ini yang gue bilang. Kita ngomongnya bisik-bisik karena takutnya ternyata ibu kos atau bapak kos yang lagi tidur di situ kan bang. Iya. Nah si ibu sama si bapak tuh tidur selalu di kamar bawah Mil. Gue selalu lihat kok di sofa, dia nggak pernah tidur di kamar. Oh iya, ya teh. Terus udah tuh bang, suaranya nggak lama hilang lagi tuh. Kita akhirnya lanjutin makan nih, makan sampai akhirnya kita udah mau kelar. Tuh batu kenceng banget bang, tapi sekali gitu. Kayak notice kalau itu tuh batu ada di dalam itu bang. Iya. Terus kayak udah nggak benar nih. Udah mulai pada panik nih bang. Udah. Cuci kaki, cuci tangan semua deh tidur kata kita kan. Tidurlah nih bang. Nah malam itu si Kinan biasalah emang orangnya beseran kan bang. Nah kamar mandi itu sebenarnya kalau keluar kamar itu tuh tangga bang. Tangga. Nah depan tangga itu tuh di atasnya tuh ada cermin bang. Jadi kalau keluar kan kadang kita kaget sama diri kita sendiri kan. Sama kamar mandinya tuh samping kita persis. Jadi harus belok gitu kan. Si Kinan kamar mandi. Katanya si Kinan lihat si ibu kos lagi naik tangga, tapi rambutnya tuh lagi digerai gitu bang. Terus dia kaget dong. Astagfirullahaladzim ibu. Kaget ya kata gitu. Maaf. Kenapa katanya? Enggak bu mau kencing. Dia buka pintu yang nggak pernah dibuka itu bang. Si ibunya. Oke. Nah tapi katanya si Kinan nggak kelihatan detail banget. Pokoknya itu kamarnya ranjang tua. Spraynya kayak warnanya agak-agak merah gitu deh kalau nggak salah. Pokoknya warna-warna jadul banget deh bang. Tapi si Kinan ini langsung ke kamar mandi kan, kayak nggak peduli gitu kan, takutnya nanti dibilang kepo apa gimana kan. Kamar mandi udah balik lagi. Nah tapi pas balik lagi ke kamar mandi si ibu kos sudah nggak ada. Jadi si Kinan mikirnya positifnya, oh mungkin si ibu tidurnya di kamar nih, berarti yang batuk si ibu. Oke, dia udah mulai ngantongin positifnya tuh bang. Dah sampai udah beberapa hari kemudian nih bang ya, aku masuk malam lagi ya kan sama Ainun. Kebetulan kan Ainun memang satu kamar sama aku kan di ruang laki-laki. Aku bilang gini, Nun cari makan yuk. Ini udah besok kan beberapa harinya ya bang, aku mau sip malam gitu kan. Makan apa nih? Jangan makan nasi goreng lagi, lemas kalau sahur makan nasi goreng. Minyak soalnya aku bilang gitu. Ke ini aja yuk pecel ayam penyet gitu kan, tapi agak keluar. Udah nggak apa-apa yuk, oke. Nah nggak tahu kenapa nih bang, hari itu tuh pikiran kita berdua tuh agak-agak PA gitu kan. Agak PA-nya kenapa? Kita ngelihat pintu emergensi tuh kebuka bang. Nah terus tiba-tiba kita nyeletuk gini nih. Aku sih sebenarnya bilang gini, lewat emergensi aja nggak sih? Soalnya memang
tembusannya tuh langsung kamar ruangan kita bang. Oke. Jadi kalau habis dari misal lantai 2, lantai 3, nah lantai 3 itu di emergensinya langsung ke kamar ruangan kita gitu. Nah cuma memang waktu itu tuh aku lihat itu tuh kamar sebenarnya masih kebuka bang, masih kebuka gitu. Nah akhirnya pede dong aku bilang, udah lihat emergensi aja. Sekitar jam 2 pas setengah 3 lah bang, aku habis pulang beli ayam penyet itu kan naiklah tangga. Memang sebenarnya agak creepy sih, cuma hari itu karena aku berdua dan mikirnya bulan Ramadan lagi, mikirnya nggak bakal ada apa-apa kan. Iya. Naik lantai 1 santai, lantai 2 udah mulai ngerasa berat nih bang naik tangganya. Si Ainun pun bilang, dia baru sadar gitu loh kayak orang bego ya ngapain lewat sini dah kata gitu. Kan bisa lewat lift Mel, Ege. Iya ya, yaudah lah udah nanggung, udah mau ke lantai 2 nih, udah mau ke atas lantai 3 kan. Nah, pas nyampe lantai 3 tuh, jadi tangga emergensinya tuh bentuknya gini nih bang, gini. Jadi kan otomatis tengah-tengah tuh kan kalau ngelongo kelihatan ya. Iya. Tuh emang gelap tuh bang. Terus saking kita mau mastiin, coba lihat lantai 3-nya kebuka kagak gitu. Minimal lampu dah, aku bilang gitu kan. Nah, itu zaman BlackBerry tuh bang, kalau nggak salah ya kan flashnya kecil banget ya. Coba kata gitu. Udah ya, udah nanggung Mel kata si Ainun kan. Lu lagi konyol, lu juga nggak mau, aku bilang. Udah naik kan. Pas naik. Gak lama ternyata tahu nggak bang, itu pintu emergensi tuh baru aja ditutup sama kakaknya. Jadi kayaknya kita lihat ada bayangan orang ke arah sana, berarti kan kayak ada yang nutup kan. Terus kita gini-gini dong, kakak. Gak kebuka bang. Nah, nyampe situ si Ainun kan panik nih, bocahnya panikan kan kayak gitu kan. Gimana udah turun kata gitu. Tak dulu, usaha dulu, capek nih naiknya. Ayolah, lu lagian ngapain sih Mel? Aku ngelongo tuh bang. Gelap banget ya, lantai 4 tuh apaan ya? Aku bilang gitu ya. Udah ya turun. Dia narik tanganku tuh bang, sambil turun aku ngeliat kayak ada rambut panjang banget, tapi tuh dia ngeluntai ke bawah gitu loh bang. Terus gelap banget gitu kan, jadi aku mikirnya bayangan kali ya. Terus balik lagi ke kamar nih kita, nyampe ruangan laki-laki itu kan. Terus aku ngomong dong sama kakak perawatku, Kak, lu gak denger apa kak? Kan gue manggilin lu, gue bilang gitu. Manggil mana lu? Kata gitu. Itu pintu emergensi, gue liat situ. Astagfirullah, lu liat situ. Ya Allah, kurang kerjaan lu pada, beneran dah. Mentalnya pada mental apa sih lu pada? Kata gitu. Emang kenapa kak? Aduh, gue aja yang kerjanya udah 5 tahun, 6 tahun. Ogah, gue liat situ, kata gitu. Mau dibuka kek, mau enggak kek, gue gak mau, kata. Terus si Ainun langsung nengok aku. Lu sih Mel, lu sih. Ya maaf, dalam hatiku gitu kan. Nah. Terus udah nih bang, makan kayak biasa. Itu kejadian yang ke tangga darurat. Iya. Sampai di tangga darurat itu, next besokannya aku masuk sore bang. Itu mau ngambil kunci ke, si Zahra nyamperin aku ke ruangan aku. Karena dia udah pulang duluan kan. Ayo mau pulang bareng gak? Karena dia megang kunci. Nah, naiklah kita lift pengunjung bang. Karena kayak ngelawan sesekali gak apa-apa lah kan, ngelawan peraturan. Naik, padahal kita mencetnya tuh lantai 1 bang. Nah, itu yang naik di lift itu sebenarnya cuma aku sama Zara doang kan. Itu sebenarnya jam 9, setengah 10 lah bang, belum malam banget kan. Tiba-tiba bang, itu lift naiknya ke atas. Tiktung. Terus abang tahu apa yang kita lihat? Itu ruangan gelap banget bang. Gelap, gak ada cahaya sama sekali. Lantai berapa itu? Lantai 4 di atas kita persis. Terus kayak gelap banget, terus dipencet-pencet nih, liftnya nggak mau ketutup, kayak lama banget gitu loh bang. Terus kayak aku lihat tuh, kayaknya ya pandangan aku yang pertama kali ngeliat ruangan itu ya, ini ruangan kayaknya dulu pernah hancur deh, karena berserak banget gitu loh bang, kayak gudang, tapi gudangnya kayak gudang udah lama banget gitu. Terus kata si Zara bilang, lu yang mencet ya? Demi Allah Zah, kata gue bilang, bukan gua, orang lu yang mencet tadi, beneran 1 kan? 1 kok nih. Ya Allah, dia mencet kan tuh lama banget bang. Akhirnya ketutup nih. Terus kamu mau tahu nggak bang? Itu tuh setak bang, kagak jalan. Sumpah bang, itu gue yang kayak, aduh itu lihat apaan? Gue takut beneran sumpah. Lu sih ngapain sih lu lagian lewat tip kan tadi gue ngajakinnya lewat tangga aja. Nggak lama turun bang, psh, gitu kan? Kita udah yang kayak ketakutan turun di lantai 2. Ya Allah belum nyampe ternyata kan. Naik lagi dong. Rino, ya kan 1 lantai lagi bang. Terus abang mau tahu kita kemana? Ke lantai atas lagi bang. Ke lantai 4 lagi? Iya.
Maksudku dari banyaknya lantai, kenapa sih harus lantai 4? 2 kali gue bang sama temen gue yang kayak, kenapa ini, apa yang rusak? Gak tahu udah kalau sekali lagi begini gue mau naik tangga aja, kata si Zara kan. Coba, coba lagi, lama lagi tuh bang. Nah sebelum ketutup bang, itu tuh bayangan aku yang aku lihat tuh ya bang, itu kayak ada kakek-kakek tinggi, hitam, tapi krempeng gitu loh bang. Lagi kayak mau menuju ke lift kita. Iya, kan aku mikirnya gini ya, aku tuh pikirnya aku capek, jadi kayak enggak ini capek, enggak mungkin, enggak. Terus si Zara ngomong gini, jangan lo ceritain apa yang lo lihat ya, sampai nih lift ketutup rapat, kata dia gitu. Jadi aku ngomong, berarti dia lihat juga dong. Kan dia ngomong, jangan lo ceritain apa yang lo lihat tadi ya, kata gitu. Ketutup lah bang, sampai kita baca surat kecil pendek semua kita bacain bang, sampai doa makan kita bacain bang. Terus turun nih bang, tinung. Terus si Zara ngomong, iya lu lihat apa, kata gitu. Kakek-kakek kurus banget, sampai ininya tuh tulang dadanya tuh kelihatan gitu loh bang, kayak saking kurusnya. Tapi dia jalannya begini, mau begini gitu loh. Terus katanya, ya gue lihat juga. Terus ya udah apa, lu berharap apa? Udah ya, jangan diceritain lagi, gue udah capek, kata gitu. Akhirnya pulang nih bang, pulang ke kos kayak biasa bang, mandi, cuci kaki, beres-beres lah gitu kan. Nah gak lama temanku si Wida ini pulang juga. Memang kita tuh jarang ketemu gitu loh bang, karena jadwalnya kan gak bareng gitu kan. Nah si Wida ngetok pintu kamar kita. Kenapa Wid? Katanya, gue tidur sama lu pada ya. Ngapa lu? Kataku gitu. Seorang Wida yang islami sekali, yang tidak percaya hal-hal gaib, gue bilang gitu. Kenapa lo? Gue kan juga manusia, manusia biasa. Ada kalanya gue takut. Kenapa emangnya? Udah gue mau tidur sini. Dibawalah bantal dia kan, tidur. Pas tidur nih bang, si Wida cerita, gue ini di beberapa kali tidur kebangun mulu, kata dia gitu. Kenapa? Kayak kerepan gitu loh, Mel, lo tau gak sih, kayak ketindihan. Kok bisa lu tidur maghrib kali, aku bilang gitu. Enggak pernah gue tidur maghrib. Orang gue selalu habis maghrib, Isya langsung terawih. Gue terawihnya walaupun mandiri kan, tetap aja gue terawih, kata dia gitu. Oh iya, terus kenapa? Gak tahu. Ya itu, gue dengerin orang batuk-batuk lagi, Mel, di samping kamar gue. Batuknya kenceng banget, ganggu banget dari telinga gue. Makanya rasanya gue mending pepe daripada ngekos di sini. Oh iya, ya kalau misalkan di sini lagi nggak full orang, lo tidur sini aja. Aku bilang, kadang kan kita berempat, kadang aku sama Zahra pulang, kadang Kinan sama aku pulang. Nggak lengkap kan, jadi nggak pernah tidur lengkap berempat tuh bang. Ya kalau nggak lengkap, lo tidur sini aja. Iya, terus dia cerita, terus beberapa kali terus tuh batuknya ganggu tau Mel, kata dia gitu. Batuknya tuh kayak orang sakit TBC, lo tau nggak? Iya tahu. Kayak aneh, lu coba deh sesekali tanya ibu kos, kata dia gitu, atau bapak kos gitu. Gak berani, gue sensitif gak sih, gue udah kayak lancang banget, emang gue siapanya, gue bilang gitu. Ya kan lu sering ngobrol sama si ibu, gara-gara kalau ibu masak lu bantuin. Ya iya, tapi kan bukan berarti gue harus ngomong kayak gitu, lancang banget dong gue. Ya lu cari tahu dah Mel, gue risih banget, dia bilang. Oke, deh hari itu udah tuh bang, kita kedapatan nih akhirnya tidur bareng berempat, tapi si Wida sendirian di samping. Nah ini kejadian yang Kinan bikin mau pulang. Jadi malam itu yang aku rasa tuh bang, aku tuh kayak biasa aja, nggak lagi capek, nggak lagi sakit, nggak lagi kenapa-napa. Kata teman-temanku, si Kinan yang ingat persis kejadiannya, jadi maghrib itu, kalau nggak salah waktu itu pas kita lepas libur bareng deh bang, jadi full seharian kita ada di rumah. Nah itu niatnya si Kinan itu mau pulang ke Cilengsi gitu kan. Tapi nggak jadi karena pacarnya nggak bisa jemput, jadi nggak ada yang nganter kan. Habis itu kata si Kinan tuh maghrib pas mau buka apa sesudah buka gitu, tiba-tiba aku nangis deket jendela bang. Nah aku juga nggak inget kejadiannya sumpah, sampai aku berkali-kali nanya, aku nangis, iya abis lo nangis deket jendela. Jadi katanya sebelumnya nih bang, yang aku inget memang kita lagi bercanda bang. Bercandanya emang agak aneh. Jadi tanganku tuh diikat bang, kakiku diikat, terus aku dikelitikin. Terus kan kayak ketawa cekakakan kan. Terus kayak mampus. Terus kan karena aku susah bukanya kan, terus aku kayak mau muntah gitu kan. Nah udah habis capek itu, aku ingetnya tuh ketiduran. Ingetnya tuh aku ketiduran gitu loh bang. Nah kayaknya itu abis buka deh, berarti kan abis buka apa pas abis Isya ya. Nah udah gitu katanya di jendela tuh aku nangis bang, nangis kayak
manggil-manggil Ungku tuh kakekku katanya. Kalau Ungku tuh di bahasa Padang kakek kan. Ungku tolong katanya gitu. Nah lu manggil-manggil kakek lu Mel, Ungku berapa kali, abis itu lu jatuh terus lu teriak. Makanya gue manggil ibu, kata dia gitu, ibu kosan kita kan. Dan aku bangun-bangun memang udah lihat sapu lidi ditegakin berdiri gitu bang. Jadi sapu lidi yang gak ada gagangnya, yang lidi gitu, terus ada bawang putihnya satu, terus dilebarin gitu bang, di situ. Terus tiba-tiba aku sadar, ya udah kayak biasa aja gitu. Terus si ibu kos ngomong gini, Neng, kata dia gitu, beberapa hari ini Neng ada yang Neng lihat nggak? Aku selama ini kalau ngelihat apapun nggak pernah aku ceritain kan bang, karena kan balik lagi kepercayaan orang tentang penglihatan itu kan ada yang percaya ada yang enggak kan. Jadi aku tutup aja gitu loh, nggak pernah aku cerita. Ya kalaupun cerita sama teman-temanku ini aja gitu kan. Si ibu bilang, kamu udah ada beberapa kali nggak diganggu atau kamu lihat apa, kata gitu selama di rumah sakit, kata. Terus kalau kalian pulang itu di rumah sakit kayak gimana? Maksudnya pulang langsung ke kamar kah atau bagaimana? Kita cerita dong ya. Kalau pulang ya lepas sepatu, taruh di rak sepatu, terus ke kamar. Habis itu kalau udah kelar, udah PW mandi, Bu, aku bilang gitu. Terus dibilangin lah, nanti nextnya tolong dengerin ibu ya. Kalian ini tuh ada yang ngikut dari rumah sakit katanya. Kamu Neng, katanya nunjuk aku tuh. Kenapa Bu? Kamu ketempelan, makanya suka nangis kayak tadi, kata dia gitu. Oh iya, kataku gitu kan. Terus dia bilang lagi sama si ibu, nextnya kalau pulang dari rumah sakit, apalagi kalau ada pasien yang udah nggak ada atau meninggal, kalian bantu mandiin. Kalian tuh kalau bisa cuci kaki dulu dari luar, wudu. Jangan langsung masuk ke rumah Neng, karena yang di rumah sakit ngikut nih banyak, kata si ibu. Aku bilang, oh iya Bu, aku bilang lah nyeletuk. Termasuk yang kita sering dengar batuk-batuk Bu. Terus si ibu diem, nggak mau bahas yang itu tuh. Dia langsung, udah intinya kalian jangan bercanda lagi kalau malam-malam ya, ibu turun dulu. Makasih ya ibu gitu. Jadi aku dikasih minum air putih gitu bang, kayaknya didoain apa gimana. Sama sapu lidi itu katanya jangan sampai jatuh. Aku nggak ngerti dah itu fungsinya apa tuh sapu lidi. Udah lah, sampai hari itu aku ngeliatin Kinan kan, aku bilang, lu kenapa Nan? Gue salah, aku bilang gitu. Gue mau pulang ah. Ya tak dulu, orang PKL-nya bentar lagi kok, sisa 12 hari lagi lah, apa seminggu lagi deh kalau nggak salah gitu kan bang. Plus kan seminggu itu kan ujian terakhir loh, ujian praktek kan lama ya, sampai malam. Aku bilang, lu yakin mau PP dari sini ke Cilengsi? Jauh loh. Ya nggak apa-apa deh, daripada gue diginin mulu. Akhirnya aku paksa lah buat cerita kan, si Zahra teken tuh. Lu kenapa sih, cerita ngapa, kata gitu. Jadi tuh kalau gue kalian dinas malam, gue tidur sendiri, waktu dia masih berani tuh bang, gue tuh sering diteror gitu di jendela. Jadi kamar kita kan ada jendela kecil gitu bang. Nah arahnya tuh pintu ke bawah gitu. Kayak dibilangnya apa ya, rumah ibu tuh juga agak unik sih ya. Jadi kayak bekas air mancur deh kayak bang. Bukan air mancur, siapa sih? Kolam batu-batu gitu loh yang ada air-air gitu. Nah tapi sekarang udah gak berfungsi. Nah jendela itu tuh keluarnya ke arah situ. Kata si Kinan, beberapa kali gue tuh ditimpukin batu Mel di jendela itu. Sampai gue udah risih, gue buka lah tuh jendela. Dan gue lihat sosok perempuan, katanya perempuannya tuh gak yang muda, gak yang tua, gak kuntilanak sih bangsanya Mel, tapi perempuan, kayak kita biasa aja, tapi lagi melototin kita nunjuk gini. Sumpah lo Nan, gue bilang, iya kata gitu. Makanya gue gak mau, gue mau pulang aja, tolonglah gue mau pulang. Akhirnya kita gak bisa maksa dong, akhirnya Kinan pulang tuh bang. Sisalah kita bertiga, Ainun, aku sama Zahra. Coba deh kita tahan-tahanin dulu, yang penting kita tuh tata caranya sama kayak yang dibilang ibu kos, kayak pulang jangan begini gitu kan. Terus kata si Ainun, sebenarnya gue juga pernah sih tuh denger ada yang nimpukin batu di jendela, cuma kagak pernah gue tantang gue buka jendelanya, karena gue takut kalau ternyata bener setan, kata dia gitu kan. Terus kata si Ayuna, coba tahan-tahanin dulu deh. Nah si Zahra kan emang orangnya pemberani ya bang, termasuk pemberani. Jadi aku tuh tergantung temenku, kalau dia berani aku berani, tapi kalau mereka takut ya aku ciut juga lah gitu kan. Akhirnya
nggak lama kemudian Ainun juga mutusin buat pulang ke Priok, ke Jakarta Utara kan. Jadi dia PP nih. Nah, sisa aku berdua doang dong. Sedangkan aku sama jadwalnya sama si Zahra ini nggak pernah sama, Bang. Nah, aku bilang gini, lu ruangannya di ICU, gue ruangannya di laki-laki. Lu jadwalnya malam, gue jadwalnya apa? Ah, gue nggak mau gue bilang. Akhirnya aku mutusin juga buat PP. Akhirnya kita berdua tuh nego gitu Bang sama pihak sekolah. Jadwal aku sama Zahra ini dibarengin aja biar aku dari Bekasi bisa bareng sama Zahra PKL-nya. Akhirnya di ACC itu Bang dengan alasan apa ya waktu itu ya? Alasan jatuh apa aku sakit gitu deh Bang. Akhirnya di ACC kan. Terus singkat cerita tuh si Kinan bilang gini, kalian masih di kosan? Enggak. Si Wida di kosan juga? Enggak juga. Oh ya udah bagus. Nah, hari itu aku sebelum mau pulang, aku tuh mau ada barang yang mau aku ambil di kosan Bang. Akhirnya aku ke kosan dong. Tapi di situ nggak ada ibu kos, nggak ada ibu sama bapak. Emang ibu bapak tuh kayaknya nggak punya kegiatan sih Bang, kecuali dia cuma bikin pesanan gorengan orang. Oke. Terus aku juga nggak tahu anak yang sering diasuh sama ibu sama bapak kos. Jadi ada anak kecil. Aku nggak tahu kayaknya itu anak tetangga deh Bang. Jadi si ibu ini tuh seneng sama anak kecil. Jadi sering di rumahnya itu. Nah, waktu aku mau keluar, aku mau masuk, aku tuh denger ada tetangga ngomong, Neng, mau kemana? Kata gitu. Itu mau ke kosan itu. Lah emang di gang ini ada kosan, Neng? Kata gitu. Ada itu, ibu ini yang ini rumahnya ini. Yang mana, Neng? Kata. Yang itu loh, Bu, ibu sama bapak ini. Oh, si itu, disebutlah namanya kan, Bang. Oh, mau Neng ngekos di situ di mana? Kamar yang mana, Neng? Yang dikontrakin? Kamar atas, Bu. Yang kan kamarnya ada 3 tuh Neng, 3-tiganya dikontrakin kata. Biasalah Bang, tetangga kepo kali ya. Akhirnya gue tanya-tanya juga lah, iya Bu emang kenapa? Enggak, biasanya tuh nggak dikontrakin Neng. Dari kapan hari juga nggak pernah ada yang kontrakin. Orang juga sering nyari kok, orang-orang PKL kayak Neng gini nggak dikontrakin soalnya. Kok dia mau ya katanya. Nah Neng juga ngapa mau kata dia gitu. Emang kenapa Bu? Aku bilang, ya Neng, ibu kos dibilang sehat enggak, dibilang gangguan enggak. Oh. Karena katanya anaknya itu ada yang meninggal karena sakit. Dan di rumah itu katanya meninggalnya. Sakitnya kalau nggak salah dia nyebutinnya sakit apa ya? Kalau nggak salah TBC apa sakit apa yang dibilang. Jadi katanya batuk-batuk sampai berdarah Bang. Iya. Terus aku langsung kayak, cetek. Apaan nih? Nah aku gali lah Bang. Masa sih Bu? Ibu jangan ngarang lah. Iya Neng. Jadi semenjak anaknya yang meninggal itu nggak ada, dia tuh jadi suka dibilang sehat-sehat Neng. Cuma kadang sering nangisin si anak, sering ini suka menyendiri lah, bukan kayak ibu yang sering kita lihat kayak biasanya gitu. Emang anaknya perempuan atau laki-laki ya Bu? Punten aku bilang gitu. Nada kayak agak takut nih kalau dia jawab perempuan berarti yang nunjuk-nunjuk itu dong. Terus dijawab lah perempuan Neng. Loh, umur berapa ya Bu? Aku bilang sekitar umur 38 lah Neng. Aku langsung kayak, oh gitu, oke deh Bu. Terus kan aku mau ngambil barang Bang, itu kan belum sempat ke kos ya. Masuklah Bang aku, buka pintu, ketemu si ibu. BTW Bang, penampilan ibu ya, Abang bisa bayangin jadi badannya agak gemuk, terus agak pendek, terus rambutnya tuh panjang banget Bang, sedengkul. Dan itu serem banget. Dan itu rambutnya putih semua. Iya, creepy banget tuh. Yes. Dan dia memang suka banget nyisir malam-malam. Terus pas buka pintu kan aku lihat dia lagi duduk kan. Memang dia baik banget Bang. Aku sayang banget sama ibu itu. Udah kayak aku anggap kayak ibu gitu kan. Cuma denger cerita itu aku yang kayak, enggak, kayaknya ibu ini sehat kok. Orang selama ini juga bikinin makanan kita nggak ngaco, nggak apa. Cuma memang agak aneh aja sih, setiap rumahnya ada sapu lidi kebalik, aku bilang gitu kan. Terus sapu lidi kebalik. Terus aku kayak, udah deh, ibu, kemana aja Neng? Itu kamar kok pada kosong, kata dia gitu. Nah iya Bu, kita lagi PP soalnya ini kan ya udah mau kelar kan ya Bu, aku bilang. Padahal sebenarnya belum mau kelar tuh Bang, mau semingguan lagi kan. Terus dia bilang, iya soalnya kamar sebelah juga nggak pada pulang-pulang, itu barangnya masih ada katanya. Iya Bu, Amel mau naik dulu sebentar ya Bu, mau ngambil barang kataku gitu. Nah si Zahra itu nunggu di depan karena males masuk gang gitu loh Bang, kan kita naik motor aku kan. Nah naik motor itu kalau masuk gang itu tuh kayak mau belok aja harus geser-geser dulu gitu loh Bang, kan ribet kan. Akhirnya ya dia nunggu depan. Aku mau ngambil modul aku gitu loh Bang di kosan. Pas naik tangga dalam hatiku,
Ya Allah, kepikiran kan sama omongan tetangga tadi ya. Masa sih apa tetangganya jahat ya mulutnya kalau bohong. Tapi kalau dia ngomongnya udah percaya banget gitu. Masalahnya mereka tuh lagi kumpul ibu-ibu. Nah rata-rata ibu-ibu itu mengiyakan semua. Waduh. Nah berarti kan nggak salah dong Bang, Iya. kan. Kalau memang ibunya julid, salah satu doang. Atau salah satunya jangan gitu, nggak boleh gitu. Nah ini semuanya mengiyakan kan. Aku yang kayak pas masuk kamar, nah kan naik tangga nih Bang. Nah di tangga itu kan depan tangga kamarku. Sebelah kamar Wida, sebelah sini kamar yang Kosong. ya, aku yang kayak, karena aku udah tahu, aku cuma buka pintu cepet, terus aku sambil bilang, maaf ya kalau selama ini kita semua di sini jahat, atau kamu nggak berkenan kita ada di sini, maaf ya, kita juga di sini nggak tahu kalau ada kamu. Jadi aku kayak ngajak ngobrol aja gitu loh Bang, tapi dalam hati nggak ngomong. Jadi sambil bebenah, sambil ngomong nih hati ngebatin. Terus pas kunci pintu gitu kan, mau turun, batuk Bang. Siang-siang loh Bang. Kayak, turun aja deh, si ibu kaget ngelihat aku gegesa-gesa. Lah, kenapa Mel? Kata gitu. Enggak ibu, enggak apa-apa. Amel pulang dulu ya. Ibu sama bapak baik-baik. Nanti Amel kesini kok. Nanti tanggal berapa kita jatuh temponya ya Bu? Pokoknya sebelum tanggal itu kita udah beresin kamarnya ya Bu. Ini sih ya Bu, salim lah tuh Bang. Pergi, nasi ibu terheran-heran. Sampai dari jendela diliatin tuh Bang. Kayak, kenapa? Pas keluar, ketemu lagi sama si ibu itu. Bu pulang ya Bu, aku bilang kan, ibu-ibu gerombol, Bu pulang, ya Neng, hati-hati ya Neng ya, jangan dipikirin ya, dalam hatiku, jangan dipikirin gimana, lu abis ngomong kayak gitu, lo bilang jangan dipikirin, keluarlah aku ketemu si Zahra, pas ketemu si Zahra, naik motor gitu kan, Rara udah yuk Ra, cepetan jalan, kata, ngapa sih lu lah, gak bisa ngebut ini, udah naik motor beat, badan gede dua-duanya gak bisa ngebut, sabar, kata dia gitu, iya kataku gitu kan, kenapa, gua ada cerita tahu Ra, kataku gitu, kenapa, jadi selama ini, jeng aku bilang gitu kan Bang, terus si Zara bilang yang bener lu bohong kali lu, ya Allah Ra, kalau gue bohong dosa gue Ra, kalaupun memang gue bohong nih bulan Ramadan nih Ra, gue lagi puasa, ibu-ibu itu lu kalau nggak percaya lu tanya deh ibu-ibu, gak gue balik lagi, tapi emang iya sih emang si ibu agak creepy ya Mel, kalau gue pikir-pikir nih creepy juga sih tuh orang. Kayak tengah malam suka tiba-tiba nyisir di tangga, tuh rambut mana panjang banget, mengembang. Kadang gue suka kaget, nih kuntilanak apa manusia. Cuma ya si Zara ini kan orangnya nyablak kan Bang. Terus aku bilang, gimana ya Rab? Ya udahlah, udah kita nggak usah ngekos itu lagi. Terus ya udah semenjak daripada itu orang tua kita kan bingung kan, lo pada nih masih ngekos ngapa pada pulang gitu kan. Akhirnya kita ceritalah dan orang tua Kinan juga cerita. Nah si Kinan ini kan balik lagi yang aku cerita di episode sebelumnya juga kan, kalau dia kan punya uyut juga ya Bang. Nah ternyata selama dia pulang itu dia dibersihin gitulah Bang. Katanya memang beliau ini kan temanku si Kinan ini memang kan tulang rusuknya renggangnya Bang, jadi rentan banget sama hal-hal mistis. Jadi katanya selama di rumah sakit itu memang banyak banget yang ngikutin dia. Plus sama sosok si anak yang ibu ini memang gak senang memang ada di keberadaan kita di situ. Karena memang kamar itu tuh tadinya kamar dia. Kamar gadisnya dia. Terus emang udah lama gak keisi. Makanya kan cuma ada AC kan Bang. Kasirnya ternyata dipindahin ke kamar itu Bang. Jadi dia nggak seneng katanya kita ngekos di situ. Soalnya pas kita kesana Bang, waktu kita survei, emang tuh kamar bersih banget Bang, kayak nggak pernah dipakai gitu. Udah lama, makanya kita oke kan. Apalagi ada AC-nya kan. Jadi kita oke aja walaupun sebulan 1 juta kosongan menurutku mahal ya. Harusnya kan 1 juta ada isinya kan Bang, entah itu apa gitu kan. Tahun 2015 ya mahal lah. Iya, 2015 nih kalau nggak salah. Nah, mulai dari situ tuh kita kayak jadi begitu. Nah, pas kenapa aku kesurupan katanya itu tuh di Terawang juga sama mbahnya dia. Katanya memang ada yang ikut pasienku katanya ke rumah. Katanya kayak seneng sama aku, katanya aku udah kayak bentuk terima kasih gitu loh Bang. Kayak dia bingung mau kemana. Yang mana nih? Nah itu Bang, yang mananya bingung aku kan. Aku nanya kan yang mana, soalnya beberapa kali yang meninggal itu ada pasien yang aku sayang banget Bang, soalnya dia tuh dari awal aku masuk, aku ngurusin dia banget memang. Kayaknya aku feelingnya dia sih. Jadi dia tuh kayaknya sakit diabetes, terus juga pupnya juga ada cacingnya. Jadi kayak udah komplikasi gitulah Bang. Terus ginjalnya juga udah bermasalah. Jadi rentan hidupnya juga udah berapa persen gitu kan. Cuma aku sayang karena aku nginget almarhum kakekku gitu loh Bang. Jadi kayak gitu. Kalau enggak ingetnya orang tuaku atau papaku gitu kan. Jadi ya
ngurusin dia bener-bener sesayang itu banget sampai akhirnya memang dia meninggal pas aku PKL hari ke-12 kalau nggak salah, udah 2 minggu PKL di situ dia meninggal. Total Kak Amel ngurusin berapa jenazah di sana? Masih inget gak waktu PKL? Sekitar 7 deh Kak, kalau yang aku inget. Ih, banyak banget bungkus ya, yang bungkus ya. Iya. Yang aku ngebungkus dia ya. 7. Banyak Tapi banget ya. Karena memang gimana ya Kak? Itu kita sebutnya kamar apa ya? Kayak ya udah nggak lama lagi deh lo hitung aja gitu. Oh, antara hidup dan mati. Emang di kamar itu. Jadi kalau kita lagi ngapain, Mel bungkus, oke. Nggak lama bungkus lagi. Kayak misal ICU baru nganterin lagi nih Bang. Sebenarnya tuh kadang dari ICU tuh kayak sebenarnya dia masih agak nggak bisa ditaruh di ruang biasa. Cuma kayaknya dari ICU yang penting ininya udah bagus gitu, nilai apanya udah bagus, jadi ditaruh. Ternyata nggak lama dari ruangan kita meninggal. Rata-rata gitu sih Bang, dioper dari ICU nggak lama meninggal. Oh, pantes lumayan banyak ya. Lumayan 7. Yang 7 yang aku bungkus, tapi yang aku ingat sampai aku urus terus sampai dia nggak lama meninggal tuh sekitar ada 3 orang Bang. Yang cukup deep lah ya. Iya, makanya aku kalau kayak misalnya nih aku nggak lagi libur atau gimana, terus dia meninggal nih Bang. Pasien yang mana? Kataku gitu. Bapak ini bukan Mel, bapak ini tapi lagi kritis, lagi ininya lagi turun banget. Aduh, aku bilang gitu. Jadi kadang kalau aku lagi nggak PKL pun lagi off gitu ya Bang, aku tetap ini di grup. Bapak ini sehat nggak? Bapak ini sehat nggak? Saking gimana ya Bang? Aku tuh kalau udah ngurus pasien tuh kayak nganggepnya tuh mereka keluargaku gitu loh Bang. Jadi bener-bener dari hati banget. Karena memang jiwaku, kata orang tuaku memang dari awal udah feeling aku jadi perawat sih. Jadi makanya di sekolahnya di perawat. Dan almarhum nenekku itu tuh mau nangis. Gak apa-apa. Almarhum nenekku tuh pernah bilang waktu itu tuh kan dia sakit ya Bang, diabetes. Terus sempet sih aku ngurusin SMP gitu kan, cuma nggak lama meninggal kan. Cuma meninggalnya di kampung. Cuma aku memang deket banget nih sama nenekku kan, nenek dari ayah gitu. Terus dulu waktu ngurusin dia, aku tuh sempet bilang gitu di hati aku gitu Bang, nenek harus sembuh ya, nanti nenek harus lihat kalau Amel udah jadi perawat. Karena waktu dia ngurus di rumah sakit tuh kan aku SMP ya Bang, nenekku tuh pernah bilang gini, itu lihat, pakai bahasa Padang kan Bang, itu lihat tuh yang ngurus nenek, coba nenek bayangin itu Amel, pasti bagus, cantik Amel pakai baju perawat itu. Makanya langsung dup gitu loh Bang. Terus makanya kan aku bilang sama nenekku kan, kayak maaf ya Bang, jadi sedih. Gak apa-apa. Terus makanya aku bilang sama almarhum nenekku kan, kayak Nek, pokoknya aku tuh sebenarnya nggak pinter-pinter banget Bang kalau di teori, tapi kalau praktek memang dari SD sama TK orang tuaku bilang aku tuh jago di prakteknya daripada teorinya gitu kan. Memang aku dulu tuh nggak suka belajar, tapi terus aku bilang kan sama almarhum nenekku kan. Jadi nenekku tuh dulu waktu diabetes aku yang bantuin ganti pampers Bang, aku yang mandiin gitu-gitu deh. Jadi makanya emang deket banget kan. Terus aku bilang kalau memang ini cita-cita nenek, pokoknya nenek harus panjang ya umurnya, kataku gitu. Kalau bisa sampai Amel punya anak, terus sampai nanti anak Amel punya anak lagi, Amel bilang gitu kan. Terus nggak lama ya nenek drop tuh Bang, terus dibawa ke Padang, terus nggak ada. Makanya sedih banget sih, aku udah jadi perawat, nenek udah nggak ada. Jadi ketika waktu zaman aku PKL SMK sampai aku kuliah pun, setiap praktek ada yang lansia, mau nenek-nenek, kakek-kakek, aku tuh deep banget gitu loh, kayak gue bersembahin gitu buat almarhum nenek gue gitu. Jadi makanya kalau orang ngelihat aku PKL caper tuh itu nggak caper. Jadi kayak memang gue suka gitu loh. Emang ini. Pasti ada beberapa yang ada yang mikir kenapa sih Mel caper banget. Kayak semangat banget gitu ya. Iya ngapa sih lu ini mau. Jadi aku disuruh apa aja mau Bang. Bahkan waktu dulu aku lulus SMK ini kan aku akhirnya langsung kerja di salah satu rumah sakit ya. Sebenarnya pekerjaan aku ini admin IGD Bang. Tapi karena dokter sama perawatnya lihat aku tuh ilmunya udah bagus, prakteknya bagus, jadi aku kadang pernah disuruh nanganin pasien Bang, ngejahit luka pasien, nginfus anak bayi, masang kateter, padahal aku baru lulusan SMK. Makanya aku bangga banget sih kerja di IGD itu walaupun baru 6 bulan. Terus makasih banget juga sama kakak-kakak perawatnya sama dokternya juga. Jadi karena digituin, gimana sih orang kalau kita dinilai kayak Mel lu gila, lu sebenarnya
bagus Mel, lu harus kuliah Mel, lu pokoknya harus tinggi. Terus kan ditanya kan, lu mau ke arah mana Mel perawatnya? Kalau memang ada rezekinya pengen sih ngambil S2-nya jiwa, kalau enggak anak, kataku gitu. Wah Mel keren kata gitu. Ayo Mel bisa Mel. Sampai akhirnya di rumah sakit itu aku keluarkan Kak, karena ketahuan kalau aku sambil kuliah, jadi nggak boleh. Oh gitu. Jadi makanya kenapa sih ngelihatnya aku kalau pelayanan sama pasien sama siapapun customer di klinik, kayak aku berusaha gimana pun ya aku ngerasain kayak ya ini gue persembahin buat almarhum nenek gue gitu. Karena kan dulu gue nggak banyak banget ngurusin kan. Bahkan adenya nenek belum lama ini kan meninggal tahun lalu ya Bang. Dia masuk ICU tuh udah berapa hari. Itu sampai dia meninggal, itu aku yang bantuin Bang. Maksudnya aku sempet ngebantuin karena mukanya mirip banget sama almarhum nenekku. Kan adenya nenek kan. Iya. Jadi mirip persis, dan itu jadi nenekku sisa 2. Neneknya nenek sepupu ya Bang, bukan nenek kandung. Nah, itu tuh yang satu ini tuh yang mirip banget. Jadi waktu kemarin dia meninggal di Polri, wah, rasanya hati itu kayak kehilangan lagi gitu loh Bang. Kayak ya Allah, kenapa sih aku tuh udah jadi perawat loh, kenapa sih diambil ya Allah, kayak gitu. Jadi setiap pulang kampung sedih gitu loh Bang. Udah nggak punya nenek gitu. Kemarin kan kita belum sempat ngobrol-ngobrol ya. Ternyata Kak Amel itu orang Padang. Betul. Ya, aku juga ada keturunan Padang ya. Wah, satu kampung nyanyian kita Bang. Wah, di mana? Aku Pariaman. Caniago. Aku Koto. Koto gitu. Gue belum pernah ke Padang tapi Padang KW, gue sering disebut Padang KW. Aku juga dibilangnya Padang KW karena sebenarnya orang tua aja yang Padang Bang. Aku kelahiran di Jakarta. Iya, orang tua. KW, ada kan? keturunannya. Nah, sebenarnya kalau di rumah sakit itu dulu atau gimana, lantai 4 itu fungsinya apa tuh Kak? Jadi waktu itu tuh sempat ada cerita dari security-nya Bang. Ini kan karena security-nya masih muda, jadi aku nggak tahu percaya atau enggak, tapi memang dia kayak ngomongnya serius sih Bang. Jadi waktu itu dia pernah bilang, katanya lantai 4 itu sempat ada kebakaran gitu, dan sempat ada yang meninggal juga beberapa di sana. Makanya sekarang dialihfungsikan jadi gudang gitu loh Bang. Gudang-gudang gitu atau kantor, tapi kantornya aktifnya cuma sampai jam berapa gitu. Tapi memang berantakan pada saat itu. Kayak Abang tau gak sih, kayak itu tuh semua kayak bangku-bangku rumah sakit, terus ada meja-meja, terus kayak meja komputer, terbalik-terbalik semua gitu Bang, gak beraturan. Jadi kayak gudang gitu aja. Iya. Sempet juga sih ada cerita yang di tangga darurat itu loh Bang. Kenapa tuh? Jadi kata security-nya, dia ngomong, lu ngapa berani banget dah, itu kan lu udah pernah dapet ceritanya belum, kata dia gitu. Apaan bang? Jadi waktu itu tuh sempat ada yang pasien di situ. Di mana? Perempuan dari lantai 4. Jadi dia kayaknya di lantai 4, cuma kan jatuhnya ke 3 kan. Jadi arah ketiga yang aku bilang kayak ada rambut panjang itu. Katanya, Jon itu kali lu ditampakin, kata gitu. Yang bener lu bang, gue bilang gitu kan. Karena kan masih muda ya, dan kayak beda berapa tahun doang sama aku waktu itu kan. Lu gak percaya. Terus sempet juga ada cerita dari teman-teman aku yang PKL itu tuh. Jadi ada satu, misal nih, lagi PKL, lagi praktek. Kakak itu lagi gak praktek bang, tapi ada kakaknya. Menyerupai gitu? Iya, jadi beberapa kali tuh temen aku tuh kan lagi di ruang obat ya bang. Lagi ngoplos obat, madepnya ke sana, terus ada yang buka pintu, suaranya mirip banget sama kakak itu. Terus pas nengok, kakak itu madepnya ke sana, jadi madep-madepan gitu loh, jadi lawan-lawanan gitu kan. Ngebelakangin. Terus temen aku disuruh gini, ini nanti tolong oplosin obat ya buat bapak ini. Nah, kita yang namanya anak PKL kan oke-oke aja dong bang. Oke kak, siap, dioplos lah bang. Pas lagi madep lagi ke belakang, kakaknya udah gak ada. Ke ruang nurse station kan laporan, kakak tadi kakak yang nyuruh aku ngasih buat ngoplos obat ini buat bapak ini. Nggak ada, aduh jangan asal ngoplos obat loh kamu, kata gitu kan. Ih kak sumpah kak, tapi beneran waktu itu kakak itu kok, suara kakak itu apaan sih, orang kakak ini lagi off, dia baru lepas libur, dia baru malam kemarin. Sering sih ada kejadian kayak gitu bang. Terus kadang ada yang menyerupai aku juga. Kata temanku tiba-tiba itu kayak si Amel nggak sih gitu, atau teman sesama teman gitu loh. Terus ya udah, kayak mereka tuh seringnya tuh kayak
karena kan pasien ya Bang, pasien gangguan jiwa balik lagi. Kalau ngomong sendiri kan itu udah biasa nggak sih? Iya. Nah, tapi kata teman-teman tuh kadang tuh mereka kayak lagi ngobrol sama orang. Jadi di bangku ngobrolnya madep-madepan gini, terus kamera gini-gini. Ya gini-gini kan, gini-gini kan, gini-gini. Jadi dipikir dia nggak horor sih jatuhnya. Jadi kayak antara horor sama mistis tuh jadi bingung dia tuh. Tapi menurut lo ada nggak sih Mel? Ya lu pikir aja nih rumah sakit kataku gitu. Namanya banyak orang yang nggak ada, banyak orang kecelakaan. Dengan ada case-nya yang dulunya gedung ini pernah kebakar, lantai itunya. Ya menurutku wajar-wajar aja sih ada kayak gitu kataku gitu. Tapi kabar bapak itu gimana tuh, bapak yang lihat sosok itu tuh ya? Tadi lucu banget. Amel itu pinter banget ya buat impersonate ya. Sumpah itu bapaknya kalau masih, aku pengen banget sih ke rumah sakit itu. Maksudnya jauh sebelum aku lulus dari SMK itu, Bang, terus aku masuk kerja di IGD ini, aku tuh sempet pengen ada rasa kesana, cuma kan nggak bisa ya aksesnya kan, kalau bukan berkepentingan. Kayak aku tuh pengen banget ketemu bapak itu. Nah, itu kan SMK. Nah, kuliah pun aku pernah Bang, ke rumah sakit jiwa juga ada juga yang kayak gitu tuh. Jadi makanya hal-hal kayak gitu udah biasa menurutku. Oh, ada lagi nih. Oh, banyak. Sebenarnya yang di kuliah. Ya, waktu di kuliah nih ya, sempat di PKL lagi di rumah sakit jiwa juga. Cuma bedanya ini rumah sakitnya jatuhnya kayak ruangan biasa sih Bang. Jadi kayak VIP. Next lah cerita ya, boleh ya. Dan buat teman-teman yang pengen kita undang Amel lagi nih seperti biasa, nanti tulis bosen di kolom komentar. Enggak lah, bagus banget Amel. Sekarang udah bisa impersonate, take out tuh semuanya kepake. Gokil, menghibur banget lah Amel. Ini penutup nih mungkin. Di kosan itu nih. Kosan yang waktu Amel tempatin itu sampai sekarang masih ada gak? Kayaknya harusnya masih ada ya Bang. Cuma kayaknya tidak dikontrakin lagi deh, kayaknya. Atau kabar itunya terakhir Amel gimana? Nggak tahu, karena waktu ngambil barang pun aku nggak ngerti ya Bang. Nah ini sedikit cerita yang mulai nggak enaknya tuh ini Bang. Jadi waktu aku mau ngambil barang-barang sama teman-temanku, si ibu kos sama bapak kosnya nggak ada. Oh lagi keluar? Iya, kayaknya kayak nggak tahu sih, feelingku tuh jatuhnya kayak antara mereka nggak mau melepaskan kita sama dia ada mungkin rasa nggak enak. Jadi kita mikirnya kayak ibu itu marah gitu loh sama kita. Padahal kan kita mau pamit ya, makasih banget udah ngurusin kita. Dan itu juga kan waktu PKL kita udah habis. Masa kita harus tinggal di situ mulu kan? Iya. Tapi hari itu ibunya nggak ada sih. Bener-bener nggak ada? Jadi ngambil aja udah gitu? Ngambil barang, Rumahnya nggak dikunci apa dia? Kuncinya, ya aku bilang itu kan, jadi si ibu ini sering ngurusin anak tetangganya itu Bang. Jadi titipinnya ke ibu. Jadi sayang sekali sih aku nggak ketemu sama ibu. Makanya kalau ibu nonton, ibu semoga sehat ya, panjang umur sama bapak. Makasih juga udah ngurusin aku sama teman-teman aku. Semoga nonton sih. Iya, amin. Nah ini nih, satu lagi deh. Suara batuk itu emang suara perempuan batuknya? Kalau kita dengar malah sosoknya lebih ke laki-laki Bang. Makanya kita bingung Bang. Batuknya kayak, abang tahu nggak sih orang yang sakit paru-paru, terus kayak diteken banget, jadi kayak nya tuh kayak bapak-bapak banget. Tapi anehnya kenapa yang neror kita tuh perempuan. Nah itulah yang jadi misteri kita. Nah itu ya. Yang nggak pernah terpecahkan sampai saat ini gitu. Iya. Bahkan ini aku mau cerita kayak gini aja sama teman-temanku tuh dilarang sih sama 4 orang ini. Kayak, jangan deh Mel, nanti takutnya Siapa aja Mas, siapa aja? Sama yang mana? Ya ini si Kinan, Zara. Sebenarnya tuh dia bilang, udah deh Mel kayaknya jangan. Ya gue mau cerita ya karena biar si bapak nonton sama ibu kan, maksudnya kayak berterima kasih banget gitu loh. Untuk yang lain-lainnya kan buat jadi pelajaran aja, aku bilang gitu. Bener. Banyak pelajaran kok yang bisa diambil. Amel masih jadi perawat gigi? Masih sampai saat ini. Masih sampai saat ini ya. Dan buat teman-teman yang mungkin pasti banyak nih yang mau tahu atau kenal dengan Amel, bolehlah di sosial medianya Amel, kalian mampir aja di mana Mel? Boleh, di Instagramnya ada di Amel 0105, terus TikToknya ada di Amel Taurus. Banyak kok, ada Bang yang penonton kemarin itu bilang di TikTok Amel kan, kayak, halo Kak Amel, aku dari Lentera Malam. Wah, aku seneng banget, kayak ya makasih ya, aku bilang. Terus komen-komennya di YouTube juga bagus banget. Makasih ya udah nyemangatin. Terus juga ada yang bilang aku kayak Intan. Tapi Amel enggak sakit hati. Enggak. Aku bilang
Aku mungkin kembarannya Intan, guys. Kalau tadi aku ketawa pas Amel nyebutin Instagram kayak Oh, iya. Instagram buzzer ada angkanya Oh ya. iya, itu tanggal lahir aku bingung Bang namanya. Aku nggak sosmed banget soalnya. Ya itu ya tadi ya untuk Mm-mm. Instagramnya juga nanti gua taruh di deskripsi atau di nanti ditampil sama editor. Boleh, nanti main-main tanya-tanya masalah kegiatan tindakan gigi juga boleh. Amel open banget. Di TikTok juga Amel sering live berbagi tentang perawatan gigi, boleh kepo-kepo. Wah, itu dia ya. Sama Amel, ini kan cita-cita Amel itu jadi perawat ya. Apakah Amel bakal pindah profesi ini selain jadi perawat gigi? Nah, itu Bang yang masih jadi pertanyaan sama suami sih. Sebenarnya suami dukung-dukung aja buat Amel balik lagi ke perawat umum ya. Kalau ini kan Amel lagi melenceng nih. Iya, iya. Ke perawat gigi. Dia selalu bilang sih kalau memang kamu mau lanjutin. Jadi Amel kan sekarang cuma sarjana nih Bang, sarjana keperawatan. Kalau kita mau kerja di rumah sakit tuh kita harus ambil titel kita atau ngambil profesi kita nurse. Nah itu harus kuliah lagi 1 tahun. Iya, jadi suami sempet sebelum nikah tuh suami kan bilang gimana kamu mau kuliah dulu, lanjutin dulu atau kita nikah kata dia gitu. Gak apa-apa deh nanti juga ada rezekinya. Kuliah juga sekolah kan gak dipandang dari umur kan aku bilang. Ya udah bagus kata dia gitu. Nanti kalau memang ada niat, aku dukung kok. Kamu mau jadi apa aja, aku dukung kata gitu. Amin. Pokoknya kejarlah apa yang cita-cita, apa yang disukai sama Amel, kejarlah Amel. Ya. Thank you Amel ya. Makasih. Thank you udah datang ke Lentar Malam. Thank you udah menghibur kita juga. Mungkin video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Amel dari perawat gigi. Izin pamit. Bye. Dah.